Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah min jami'il awliya wa muslimin. Thumma ila arwahina masyayikhina wa ustadina wa muallimina wa zabil hawli alaina ajma'in. Inna Allaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri dan santriwati asrama Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati, baik itu yang duduk di Madrasah Sanawiyah ataupun Madrasah Aliyah, berjumpa dengan Ustadz kali ini, yaitu membahas tentang kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Silakan santri dan santriwati sekalian buka kitab azkarnya halaman 115 kalau yang sama dengan Ustaz. Itu tentang babu ma yaqulu idza ghalabahu amrun. Itu yang akan kita bahas kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrud dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il mu'minin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan kali ini kita bertemu kembali walaupun hanya melalui kajian online ini. Semoga ini tidak mengurangi himmah kita kepada menuntut ilmu, dan kita berdoa selalu semoga pandemi ini akan cepat berakhir sehingga kita bisa normal kembali belajar di asrama. Santri dan santriwati dimanapun berada, silakan siapkan kitabnya. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Babu ma yaqulu idza ghalabahu amrun. Ini satu bab tentang bacaan apabila kita mendapatkan sesuatu yang membuat payah, membuat kita susah. Jadi dalam Islam, ketika kita menghadapi sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit, sesuatu yang membuat hati kita gelisah, maka kita ada dianjurkan untuk membaca satu doa atau beberapa doa. Ini akan kita bahas kali ini. Rawaina fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Hurairah berkata, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jizanna wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu, dan lebih dicintai Allah, wa ahabbu ilallahi ta'ala, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada tiap-tiap keduanya itu ada kebaikan. Ahris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan hal yang bermanfaat, baik itu manfaat untuk dunia ataupun manfaat, apalagi manfaat untuk akhirat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jizanna, dan janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, bila engkau mendapati sesuatu musibah, fala taqul, maka janganlah engkau berkata, lau anni fa'altu kadza, seandainya aku berbuat seperti ini atau seperti itu, kana kadza wa kadza, pastilah akan seperti itu, seperti itu. Walakin, dan tetapi, qul, katakan olehmu, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, qaddarallahu, Allah sudah mentakdirkan, wa ma syaa, dan apa yang dia inginkan, fa'ala, akan dia lakukan. Fa inna law, maka sesungguhnya kalimat law, arti law itu jika, seandainya, itu jikalau, seandainya, kalau saja. Nah, taftahu, akan membuka, amal syaitan, perbuatan syaitan. Santri dan santriwati sekalian, hadis ini mengandung beberapa perkara dan kata-kata yang memiliki makna arti yang begitu luas. Di antaranya yaitu dalam hadis ini adanya penetapan sifat mahabbah. Apa itu mahabbah? Itu sifat cinta bagi Allah Azza wa Jalla. Sifat ini terkait dengan orang-orang yang dicintainya dan mencintainya. Hadis ini
juga menunjukkan bahwa mahabbah atau cinta Allah tergantung keinginan dan terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah kepada makhluknya berbeda-beda, seperti kecintaannya kepada mukmin yang kuat lebih besar kecintaannya daripada kepada mukmin yang lemah. Bagaimana mukmin yang kuat itu? Mukmin yang kuat itu adalah kuat imannya, kuat jasadnya, dan kuat amalnya. Nah, kalau tiga-tiganya itu kuat, imannya kuat, jasadnya kuat, amalnya kuat, maka berarti orang tersebut adalah orang yang dicintai, paling dicintai, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Lemah apa? Lemah imannya. Lemah apa? Lemah jasadnya. Lemah apa? Lemah amalnya. Kenapa demikian? Karena orang yang memiliki kuat iman, kuat badan, dan kuat amal itu, dia pasti akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa cinta itu, cinta Allah itu lebih besar kepada orang yang kuat. Namun perlu diketahui bahwa hadis ini juga menyangkut kepada keyakinan hati. Jadi iman, kekuatan iman, kemudian perkataan dan juga perbuatan. Nah, karena perlu diketahui oleh santri dan santriwati sekalian bahwa iman itu cabangnya dalam hadis Nabi, al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 70 cabang, melebihi daripada 70 cabang atau 60 cabang. Dan yang paling afdal dari cabang itu ialah la ilaha illallah. Meyakini tiada Tuhan selain Allah, itu yang paling tinggi. Yang paling rendah apa? Yang paling rendah ialah itu menghilangkan duri di jalanan. Nah, dan ketahuilah malu itu adalah sebahagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La imana liman la haya'alah. Orang yang tidak ada memiliki rasa malu, maka berarti orang itu tidak memiliki rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun antara mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah itu wa fi kulli khairin wa fi kullin khairun. Dan setiap di antara mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah itu memiliki kebaikan. Ada kebaikan masing-masing. Kenapa? Karena yang namanya iman itu pasti baik. Yang namanya iman itu pasti baik. Namun iman yang paling kuat itu yang lebih dicintai Allah, tapi dua-duanya memiliki kebaikan masing-masing. Dan dalam hadis ini disebutkan juga bahwa kaum mukmin itu berbeda-beda, berarti menunjukkan bahwanya berbeda-beda kebaikannya. Artinya ada tingkatannya masing-masing sesuai dengan kekuatan imannya, kekuatan amalnya, dan kekuatan badannya masing-masing. Kemudian ahris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah ya Rasulullah
bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa yang mendapatkan manfaat, apa yang bermanfaat untuk kita. Manfaat di sini ada dua, yaitu kebaikan, kebahagiaan di dunia, apalagi lebih-lebih lagi kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia, ya kita nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan hati untuk beribadah kepada Allah. Ringan hati untuk membantu sesama. Ringan hati untuk melakukan hal-hal kebaikan, itu adalah hal yang bermanfaat untuk kita. Sedangkan untuk akhirat ialah ringan hati kita. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan bertemu dengan Allah, akan berkumpul dengan Rasulullah, dengan guru-guru kita, dengan orang-orang solih. Di dalam kubur kita mendapat nikmat. Itu yang kita idam-idamkan nanti ketika sudah masuk ke negeri akhirat. Adapun ketika di dunia, manfaat yang harus kita cari adalah bagaimana caranya agar ibadah kita tenang, sholat kita nyaman. Nah, itu berarti kita mendapatkan manfaat di dunia. Dalam kita hidup di dunia ada dua macam kemanfaatan. Yang pertama, kemanfaatan yang berkaitan dengan duniawiyah, ada juga yang berkaitan dengan diniyah atau keagamaan. Nah, namun dua-duanya itu bisa kita satukan. Bekerja di dunia untuk di akhirat. Itu yang ditanamkan guru-guru kita bahari. Tuhuk begawi, tuhuk usaha, ujung-ujungnya karena gasan akhirat kita. Jadi jangan sampai begawinya aja, sembahyangnya ketinggalan. Nah, itu ngarannya rugi kita. Orang yang paling rugi itu orang tuh berusaha, bekerja, mendapatkan uang, mendapatkan upah, tetapi dia lupa melaksanakan ibadah sholat. Jangan umpat-umpatan orang nang bepandir gasan apa sembahyang, kan dia jadi pahala juga kada usah umpat seperti itu. Tetapi ingatlah bahwa dalam ketika kita melakukan kebaikan, maka percayalah kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Jadi kita menolong orang lain, maka pertolongan orang pun akan kita dapatkan untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian salah satu daripada manfaat untuk akhirat ialah ilmu bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang dapat menjaga kesucian hati dan jiwa kita. Ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita pelajari. Kita harus lakukan, kita harus kita harus perdalam ilmu seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa pada kajian tatap muka sehingga kita bisa lebih banyak sharing, lebih bisa banyak bertanya. Kalau masa seperti ini ya kita akan sulit untuk lebih bertatap muka. Kemudian wasta'in billah, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita minta pertolongan pada orang lain. Jangan minta pertolongan kepada orang lain. Berkesah bekeluh kesah lawan kawan lah kayak mana kayak apa yuk aku nih hidup sakit bana liwar, misalkan pas di asrama kena kiriman kada datang lagi, abah mama belum mengirimi lagi, kakak belum datang lagi, kayak apa ini, rasa dibuang aku di asrama itu kayaknya bila di asrama. Nah, jangan mengeluh kesah lawan kawan, karena kawan pun kada kau membantu. Tapi mengeluh kesah lawan siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat masalah sebesar apapun, ingat bahwasanya ada yang lebih besar daripada masalah itu, yaitu Tuhan kita lebih besar dari masalah Allah. Masalah besar itu halus saja bagi Allah Ta'ala. Satu mat saja Allah Ta'ala hendak
menghilangkan masalah itu dari kita. Jadi Allah Ta'ala kun hilang, jadilah hilang. Nah tapi kita harus yakin, tunjukkan kalau diri kita memang benar-benar hamba Allah yang sholih. Kemudian ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan satu musibah, maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah, yaitu minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyaman naikian guru bepandir, kadenya nyaman bepandir, kami sulit juga menyampaikan ini. Mudah-mudahan kita seberataan kawa mengamalkan ilmu yang kita pelajari bersama. Wala ta'jizanna, dan janganlah engkau merasa lemah. Artinya kayak ini, jangan kada percaya lawan diri kita. Percaya kita kawa melakukan apa yang orang lain lakukan. Karena apa? Karena kita memiliki kemampuan yang sama kalau kita asah. Jadi kemampuan itu harus kita asah sedikit demi sedikit. Jangan lemah. Nah, sedikit demi sedikit, tapi terus menerus kita lakukan, itu adalah mukmin yang kuat. Artinya kita dianjurkan pada hadis ini untuk selalu beristiqomah dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan amal, dan dalam menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lakukan hal yang bermanfaat. Lakukan hal yang bermanfaat. Terus menerus lakukan saja hal yang bermanfaat itu, jangan sampai hal bermanfaat itu kadang kita lakukan lagi. Rugi kita jadinya bila kita kadang melakukan hal yang bermanfaat lagi. Kesan apa kita? Melakukan hal yang kadang bermanfaat, membuat dosa, buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tunjukkanlah kalau diri kita itu seorang santri, senang membantu kepada orang lain, senang melakukan hal-hal kebaikan lainnya. Itu hal-hal yang bermanfaat kepada kita. Maka kemanfaatan itu ingatlah akan kembali kepada kita yang melakukannya. Kemudian wa in asabaka syai'un, jika kalian mendapatkan satu musibah, ya Rasulullah, fala taqul, maka janganlah engkau kata lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Majakanya aku menggawin kayak itu, nah kada mungkin aku dapat nang kayak ini. Nah itu kada boleh kayak itu, kalimat jakanya itu. Jaka, iya aja orang bari jakanya arwah jaka hidup, nyaman kita nih kadang kali. Mbak jaka ada. Nah, jadi jangan ada kalimat jakanya atau jikalau atau kalau saja, seandainya. Nah itu berandai-andai, kada boleh. Kita kada kawa mengulang waktu tuh kada kawa. Kembali ke masa lalu tuh kada kawa. Jadi masa depan lah yang kita tuju. Wah, waktu semalam aku waktu. Nah sekarang belajar terus. Oh, aku waktu sekolah satu aliyah, waktu sanawiyah semalam kata belajar. Nah sekarang sudah masuk aliyah, belajar terus menerus. Artinya kita harus menatap ke depan. Jangan pernah menyesali masa lalu, tapi tataplah masa ke depan. Masa lalu tuh ya nang kada baiknya kita tinggal, jangan kita ingat-ingat lagi. Nang baiknya jangan jadi ungkai-ungkai lawan orang. Aku bahari itu, kami kada tahu loh kisahnya. Beginian tuh banyak anak lawan aku. Nah itu bangga lawan dosa kan. Nah, jangan nang kayak itu. Atau dapat musibah, jaka tahu aku ada tulak tadi jaka kadusa lawan dari jaka tuh kadusa lagi. Nah seperti kenapa? Ujar apa namanya? Walakin, dan tetapi ya Rasulullah, kul qaddarallah, katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Nah itu. Apa yang ditakdirkan Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Nah, jadi ingat itu, apa nang telah terjadi ini sudah ditakdirkan Allah, dan apa yang Allah inginkan pasti akan terjadi. Fa'ala, pasti dia lakukan. Jadi dasar apa kita mengeluh-ngeluh? Allah Ta'ala ada aja kita tempat mengadu. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Jadi kada perlu kita bergantung lawan orang, kada perlu kita mengeluh lawan orang lain. Keluh kesahkanlah semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencurhat, jangan berlebihan. Curhat itu boleh aja mengurangi beban, tapi jangan berlebihan.
Sampai-sampai membuka aib diri sendiri itu jangan. Mengaku kamu kayak apa, yalah pacar punya selingkuh. Nah, apa itu? Membuka aib ngaranya. Jangan sampai seperti itu. Curhat lawan Allah Ta'ala, ya Allah, tolong ya Allah dapat musibah ya Allah. Maka berikanlah ya Allah. Ingat ya Allah Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa maka akan dijadikan Allah jalan keluarnya, akan diberikan Allah Ta'ala jalan keluar, dan dia akan diberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Nah kemudian fa inna law, maka sesungguhnya kalimat law, jikalau, seandainya, jakanya. Nah kalimat jakanya itu tabtahu amal syaitan, akan membuka amal syaitan, akan membuka amal syaitan. Nah, jadi syaitan umpat jadinya di amal kita, berpikir syaitan mau umpat. Astagfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah untuk dapat mengamalkan ilmu kita. Nah itu saja yang dapat Ustadz sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembahasan yang akan datang.